Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Salva Maksum dengan NIM 151424084 dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep dasar fisiologi tumbuhan. Ikuti dan cermati videonya ya. Konsep dasar fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kehidupan dan fungsi vital yang terjadi pada tumbuhan, entah itu mulai dari tingkat sel hingga organisme utuh, agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Apa sih itu fisiologi tumbuhan? Jadi, fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari proses vital dan mekanisme kehidupan pada tumbuhan, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi, di mana proses kehidupannya dalam fisiologi tumbuhan itu meliputi proses fotosintesis, respirasi, penyerapan air dan mineral, serta respon adaptif tumbuhan terhadap lingkungan. Berikutnya itu integritas disiplin ilmu, di mana maksudnya tujuan dari ini yaitu untuk menjelaskan fungsi kompleks tumbuhan hingga tingkat seluler dan organisme. Dalam ini juga menggabungkan prinsip-prinsip fisika, kimia, dan biologi untuk mengungkap fungsi kompleks tumbuhan di tingkat seluler dan organisme. Nah, yang ketiga itu ada proses-proses utama dalam fisiologi tumbuhan. Nah, dalam prosesnya ini yang pertama ada fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis ada proses di mana tumbuhan itu menggunakan energi matahari untuk mengubahnya menjadi energi kimia atau glukosa, sehingga terjadi di kloroplas. Nah, jadi pada proses fotosintesis ini menjadi dasar bagi rantai makanan karena hampir semua makhluk hidup itu bergantung terhadap hasil dari fotosintesis itu. Yang kedua ada respirasi. Nah, respirasi adalah proses pemecahan glukosa hasil dari fotosintesis untuk mendukung semua aktivitas seluler dan pertumbuhan tumbuhan dalam menghasilkan energi. Nah, energi yang digunakan itu untuk yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada pembelahan sel, juga perbaikan jaringan dan aktivitas metabolismenya yang lain. Dalam respirasi ini itu sering berlangsung terhadap siang dan juga malam hari. Yang ketiga itu ada transpirasi. Transpirasi itu penguapan air melalui stomata daun, di mana ini berperan penting dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang keempat itu ada penyerapan nutrisi. Dalam penyerapan nutrisi itu prosesnya ada yang pertama mekanisme penyerapan air, di mana ini penyerapan air juga mineral oleh akar, dan yang kedua ada transportasi, itu bagaimana pengangkutannya melalui jaringan xilem dan floem. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi fisiologi tumbuhan. Faktor yang pertama itu faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan itu cahaya. Intensitas dan lamanya cahaya itu memengaruhi laju fotosintesis. Kedua, suhu. Suhu itu berpengaruh pada aktivitas enzim dan kecepatan reaksi metabolisme. Yang ketiga, air. Air itu sangat penting untuk transpirasi, fotosintesis, dan metabolisme. Dan yang keempat itu ada CO2 atau karbon dioksida. Nah, konsentrasi CO2 itu menentukan efisiensi dari fotosintesis. Ya, yang kedua, faktor yang kedua itu genetik dan interaksi, di mana yang pertama ada varietas. Varietas itu seperti karakteristik, di mana itu maksudnya di sini faktor genetiklah yang menentukan kemampuan adaptasi tumbuhan. Dan yang kedua ada tanah. Nah, ini dipengaruhi oleh struktur, pH, dan ketersediaan unsur hara. Yang ketiga ada mikroorganisme. Adanya simbiosis seperti misalnya mikoriza atau bakteri akar dalam membantu penyerapan nutrisi.
Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi fisiologi tumbuhan, terutama cahaya, suhu, air, dan karbon dioksida. Cahaya itu menjadi sumber energi utama bagi proses fotosintesis, sementara suhu itu menentukan kelancaran kerja enzim dan proses metabolisme. Air berperan penting dalam berbagai aktivitas seperti fotosintesis, transpirasi, dan metabolisme, sehingga ketersediaannya itu sangat menentukan kelangsungan hidup tumbuhan. Selain itu, konsentrasi karbon dioksida di udara turut memengaruhi efisiensi fotosintesis, sehingga keseimbangan faktor-faktor lingkungan ini sangat diperlukan agar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dapat berlangsung secara optimal. Nah, yang berikutnya itu ada hubungan fisiologi tumbuhan dengan cabang ilmu yang lain. Yang pertama, anatomi dan morfologi. Dalam hal ini, seperti struktur sel, jaringan, dan organ tumbuhan itu sangat menentukan fungsi fisiologi itu sendiri. Seperti contoh, bentuk daun itu memengaruhi laju dari fotosintesis. Yang kedua, biokimia dan biofisika. Nah, di sini kita akan mempelajari reaksi kimia dan proses fisik di dalam sel tumbuhan seperti aliran energi dan perpindahan molekul. Dan di sini jugalah kita akan tahu bagaimana proses fisiologi secara lebih mendalam. Yang ketiga, itu ada agronomi dan hortikultura, di mana agronomi dan hortikultura itu ilmu fisiologi tumbuhan yang diterapkan untuk yang pertama, meningkatkan hasil panen, yang kedua, memperbaiki kualitas tanaman, yang ketiga, mengelola pertanian dan perkebunan secara efisien. Nah, masuk pada slide berikutnya itu aplikasi fisiologi tumbuhan dalam kehidupan. Aplikasi fisiologi tumbuhan dalam kehidupan itu merupakan penerapan ilmu tentang proses dan fungsi kehidupan di mana untuk membantu manusia dan mengelola juga memanfaatkan serta meningkatkan kualitas dan hasil tanaman. Nah, seperti bagaimana dalam mengaplikasikannya? Yang pertama, itu peningkatan produksi. Dengan memahami fisiologi, kita dapat mengoptimalisasi dalam penggunaan air, nutrisi, dan cahaya dengan tujuannya agar dapat meningkatkan hasil pangan dan serat. Yang kedua, teknologi pertanian. Untuk fisiologi tumbuhan di teknologi pertanian dalam penerapannya itu meliputi pengembangan kultur jaringan, hidroponik, dan rekayasa genetika, di mana itu semua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Dan yang ketiga itu ada pemulihan tanaman. Pengetahuan fisiologi itu digunakan untuk menciptakan varietas, di mana varietas itu kelompok tanaman yang memiliki karakteristik yang sama dan dapat berproduksi untuk menghasilkan keturunan yang sama. Varietas yang dihasilkan yaitu tanaman unggul yang tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus sangat penting dalam memahami fisiologi tumbuhan. Jadi teman-teman, memahami fisiologi tumbuhan itu sangat penting karena itu akan membantu manusia mengelola tanaman secara lebih optimal dan efisien, baik dalam pertanian, industri, maupun pelestarian lingkungan. Dengan mengetahui bagaimana tumbuhan tumbuh, menyerap nutrisi, dan merespon lingkungan, kebutuhan pangan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih tepat dan juga efektif. Selain itu, fisiologi tumbuhan itu dapat mendorong lahirnya inovasi pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan teknik budidaya yang ramah akan lingkungan dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim global. Pada akhirnya, ilmu fisiologi itu tumbuh juga berperan besar dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keseimbangan dan
keberlanjutan ekosistem dunia sehingga mendukung ketahanan pangan secara global. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar fisiologi tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.